Pernahkah kamu bertemu seseorang yang masuk ke dalam ruangan tanpa banyak bicara, tapi semua mata langsung tertuju padanya? Mereka tidak mengumbar kata-kata, tidak menunjukkan gestur berlebihan, tapi entah bagaimana, mereka menyita perhatian. Bukan karena penampilan mencolok, bukan karena suara yang keras, tapi karena ada sesuatu dalam sikap dan ketenangannya yang memikat. Sebuah kehadiran yang kuat tapi diam. Inilah bentuk karisma yang berbeda. Karisma yang tidak bergantung pada popularitas, basa-basi, atau pencitraan. Ini adalah karisma yang bersumber dari dalam, dari keteguhan, keheningan, dan kesadaran diri yang mendalam. Dan menariknya, filsafat Stoik telah lama membicarakan jenis karisma ini. Bukan dalam istilah modern seperti personal branding atau aura, tapi dalam bentuk hidup yang dijalani dengan prinsip. Ketika seseorang bisa hadir tanpa merasa harus menunjukkan diri, tapi tetap berpengaruh, disitulah letak kekuatan Stoik. Buku ini akan membongkar rahasia itu. Kita akan belajar bahwa menjadi diam tidak berarti lemah, dan menjadi tenang tidak berarti tak punya suara. Justru dari kedalaman dirilah pengaruh sejati muncul. Di dunia yang penuh suara dan hiruk-pikuk, orang yang mampu diam seringkali justru lebih didengar. Sejak kecil kita diajarkan bahwa untuk dianggap penting, kita harus bicara lebih banyak, tampil lebih menonjol, dan membuat orang terkesan. Tapi filsafat Stoik justru menawarkan pendekatan sebaliknya. Jadilah tenang, jadilah kokoh, dan biarkan perilakumu yang berbicara. Karisma bukan soal bicara, tapi soal ketenangan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf Stoik, dikenal bukan karena pidatonya yang membakar semangat. Ia dikenal karena kedalaman pikirannya, ketegasan tindakannya, dan sikap diamnya yang bermakna. Dalam catatan pribadinya yang dikenal sebagai Meditations, ia sering menulis tentang pentingnya menguasai diri sendiri, tidak bereaksi secara berlebihan, dan hadir sepenuhnya dalam setiap situasi. Baginya, karisma sejati bukan terletak pada seberapa banyak kita bisa mengendalikan orang lain, tapi pada seberapa dalam kita bisa mengendalikan diri sendiri. Coba ingat momen ketika seseorang tetap tenang saat semua orang panik, atau ketika seseorang tetap bersikap adil walau sedang diserang, atau ketika seseorang menolak untuk bergosip meskipun semua orang melakukannya. Orang-orang seperti ini tidak butuh banyak kata, karena kehadiran mereka sudah berbicara banyak. Diam, bukan pasif, tapi pilihan yang penuh kesadaran. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk diam karena takut, tapi diam karena sadar. Diam karena tidak semua hal layak untuk ditanggapi. Diam karena tidak semua konflik harus dimenangkan dengan suara. Epictetus, filsuf Stoik lain yang dulunya seorang budak, pernah berkata, "Kita punya dua telinga dan satu mulut, karena kita seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara." Bagi Epictetus, kekuatan seseorang justru tampak dari kemampuannya memilih untuk tidak bereaksi impulsif. Dalam konteks modern, kita sering merasa perlu membalas semua komentar, menanggapi semua pesan, atau menunjukkan pendapat kita dalam setiap diskusi. Tapi seorang Stoik tahu, energi mental harus dijaga. Kita tak perlu hadir dalam setiap perdebatan. Tidak semua pendapat perlu dijawab. Ketenangan membangun otoritas. Salah satu aspek yang membuat orang dengan karisma Stoik begitu memikat adalah karena mereka terlihat tak tergoyahkan. Ketika mereka berbicara, orang mendengarkan, karena mereka tidak sering bicara. Dan ketika mereka diam, orang tetap menghargainya. Karena diam mereka bukan kosong, melainkan penuh makna. Mereka tidak mencari perhatian, tapi justru mendapatkannya. Karena dunia merindukan ketenangan. Di tengah kebisingan dan ambisi yang berseliweran, kehadiran seseorang yang bisa duduk diam dan tetap terlihat kokoh adalah hal yang langka. Dan karena itu berharga. Untuk mulai membangun karisma seperti ini, kita bisa mulai dari latihan kecil.
Datang ke tempat umum dan amati tanpa langsung ikut bicara. Dengarkan lebih banyak dalam percakapan. Latih diri untuk tidak menanggapi semua komentar yang memancing emosi. Perhatikan bagaimana tubuh dan wajah. Kita bisa memancarkan kepercayaan diri, bahkan tanpa kata-kata. Karisma stoik bukan hasil instan. Ia tumbuh dari disiplin, ketenangan batin, dan kepercayaan pada nilai-nilai yang dijalani. Bukan sekadar citra yang dibangun di luar, tapi karakter yang ditempa dari dalam. Karisma bukan milik orang yang paling keras suaranya, tapi milik orang yang paling tenang jiwanya. Dalam dunia yang penuh kebisingan, menjadi diam adalah bentuk kekuatan. Dan ketika diam itu berasal dari kesadaran, keteguhan, dan prinsip hidup, maka diam itu akan membuat kita diperhatikan, bahkan tanpa diminta. Karisma yang sesungguhnya bukan berasal dari penampilan luar atau kemampuan berbicara yang memukau. Karisma yang abadi dan kuat lahir dari satu hal mendasar, yaitu kendali diri. Ketika seseorang mampu mengendalikan dirinya, emosinya, pikirannya, dan reaksinya, ia menjadi magnet yang menarik perhatian. Orang lain melihat dia bukan hanya sebagai sosok yang berada di sana, tapi sebagai sosok yang menguasai keadaan, bahkan ketika keadaan tampak kacau. Mengapa kendali diri begitu penting? Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama. Sebuah kritik tajam yang tiba-tiba dilontarkan di depan umum. Orang pertama langsung terpancing, suaranya meninggi, dan ia membalas dengan kemarahan. Orang kedua diam sejenak, menarik napas, lalu menjawab dengan tenang dan sopan. Siapa yang terlihat lebih berwibawa? Siapa yang lebih diperhatikan? Jawabannya hampir selalu orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kendali diri bukan hanya soal menahan marah, tapi juga kemampuan untuk memilih reaksi yang tepat, sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kita. Ini adalah esensi dari filosofi stoik, bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Stoikisme dan pembelajaran kendali diri. Stoikisme mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada dua hal, apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya perlu fokus pada hal pertama, emosi kita, sikap kita, dan pilihan kita termasuk yang bisa kita kendalikan. Dunia luar, opini orang lain, atau kejadian tak terduga, tidak bisa. Epictetus menulis dalam bukunya Enchiridion, buku pegangan. Bukan kejadian yang mengganggumu, tetapi penilaianmu terhadap kejadian itu. Ini berarti kendali diri dimulai dari mengubah cara kita melihat dunia dan peristiwa di sekitar kita. Kendali diri memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri. Ketika kita mampu mengendalikan diri, kita memancarkan ketenangan. Orang lain merasakan getaran tenang itu, dan mereka tertarik pada energi positif yang terpancar. Ini adalah bentuk karisma yang tidak dibuat-buat, tapi murni berasal dari dalam. Percaya diri yang sehat juga lahir dari kendali diri. Seseorang yang tahu bahwa dirinya bisa mengatur reaksinya tidak akan mudah goyah oleh tekanan atau kritikan. Mereka tahu siapa diri mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Kendali diri dalam situasi sosial, dalam pertemuan, diskusi, atau bahkan perdebatan, kendali diri membuat kita berbeda. Kita tidak perlu menjadi yang paling vokal, bukan berarti kita tidak punya pendapat, tapi kita tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus mendengarkan. Orang yang mampu melakukan ini dengan baik tidak hanya dihormati, tapi juga dianggap sebagai sosok yang punya otoritas alami. Karisma stoik muncul bukan dari dominasi, tapi dari pengendalian diri yang mengesankan. Menghadapi tekanan tanpa kehilangan jati diri. Tekanan sosial sering membuat orang berubah, menjadi lebih emosional, lebih defensif, atau bahkan agresif demi diterima, atau menang dalam sebuah perdebatan. Stoik mengingatkan kita untuk tetap teguh pada prinsip.
Kendalikan diri meski dunia di sekitar seolah kacau. Dengan latihan kendali diri, kita membangun fondasi yang kuat agar tetap menjadi versi terbaik dari diri sendiri dalam setiap situasi, tanpa harus mengorbankan ketenangan atau integritas. Kendali diri bukan hanya sebuah kemampuan, tapi sebuah seni yang perlu diasah terus-menerus. Ia adalah pilar utama yang membangun karisma stoik, ketenangan yang menarik, kepercayaan diri yang kokoh, dan kehadiran yang membuat orang lain terpana. Dengan menguasai kendali diri, kita tidak hanya mengendalikan diri sendiri, tapi juga menciptakan pengaruh tanpa perlu banyak bicara. Diam itu emas. Pepatah lama ini memiliki kedalaman makna yang sangat beresonansi dengan filosofi stoik. Namun, keheningan yang kita bicarakan di sini bukanlah hanya tentang tidak berbicara. Ia adalah keheningan yang penuh makna, keheningan yang mengundang pemahaman, dan keheningan yang memiliki suara lebih kuat daripada kata-kata yang seringkali hanya menggema kosong. Keheningan sebagai pilar kebijaksanaan. Seorang stoik tahu bahwa dunia ini penuh dengan kebisingan, bukan hanya suara, tapi juga pikiran yang tak henti-hentinya berputar, emosi yang naik turun, dan desakan dari luar yang ingin kita ikuti. Dalam pusaran itu, keheningan menjadi tempat perlindungan. Keheningan bukanlah kekosongan, tapi ruang di mana kita dapat mendengar dengan jernih. Bukan hanya mendengar kata-kata orang lain, tapi juga mendengar suara hati kita sendiri, serta hukum alam yang tidak bisa dibantah. Marcus Aurelius mengingatkan kita, jika kamu berbicara, biarlah kata-katamu lebih baik daripada keheninganmu. Jika tidak, biarlah diam. Pesan ini mengajarkan bahwa kata-kata harus punya bobot, dan jika tidak, keheningan lebih bernilai. Mendengarkan sebagai bentuk karisma. Orang yang diam bukan berarti tidak peduli. Justru sebaliknya, dalam diam, mereka mempraktikkan seni mendengarkan. Suatu bentuk perhatian yang sangat langka dan berharga di zaman sekarang. Mendengarkan bukan sekadar menunggu giliran bicara. Mendengarkan berarti benar-benar hadir, memusatkan perhatian, dan berusaha memahami, bukan hanya menyiapkan jawaban. Stoik mengajarkan bahwa kita harus mendengarkan dunia dan orang lain dengan penuh rasa hormat, karena di sana tersimpan pelajaran yang berharga. Epictetus berkata, berilah perhatian pada apa yang dikatakan orang lain dengan niat untuk memahami, bukan untuk membantah. Ketika seseorang mendengarkan dengan penuh kesungguhan, ia menjadi magnet bagi orang lain. Mereka merasa dihargai, dimengerti, dan pada akhirnya tertarik secara alami. Keheningan yang menguatkan kehadiran. Ada kekuatan besar dalam diam yang sengaja dipilih. Ketika kita tidak tergesa-gesa mengisi ruang dengan kata-kata, kita memberi kesempatan bagi energi kita untuk beresonansi. Dalam pertemuan, keheningan yang terjaga membuat kita terlihat tenang, percaya diri, dan penuh kendali. Orang-orang di sekitar akan merasakan getaran itu, dan secara naluriah memberi perhatian lebih. Ini bukan soal dominasi lewat suara paling keras, tapi dominasi lewat sikap batin yang kuat dan tidak tergoyahkan. Menundukkan ego melalui keheningan. Salah satu musuh terbesar dari karisma adalah ego yang haus perhatian. Ego ingin selalu didengar, ingin menang dalam setiap percakapan, dan seringkali menimbulkan kegaduhan. Stoik mengajarkan untuk menundukkan ego itu. Salah satu caranya adalah dengan memilih keheningan sebagai jawaban. Saat kita tidak harus selalu membuktikan diri, kita memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar. Ironisnya, itulah yang justru membuat kita lebih bersinar di mata mereka. Keheningan menjadi bentuk rendah hati yang kuat, bukan lemah, tapi justru perkasa. Karena mampu mengendalikan keinginan terbesar manusia, diakui dan didengar, keheningan, dan koneksi yang lebih dalam. Ketika kita mampu diam dan mendengarkan, kita membangun koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Kita membuka ruang untuk empati dan pengertian yang sejati. Koneksi ini adalah inti dari karisma stoik, bukan sekadar menarik perhatian, tapi juga mengikat orang lain dengan ikatan yang tulus dan kuat.
Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan panggung bagi kebijaksanaan. Ia adalah suara yang lebih kuat dari ribuan kata tanpa makna. Dalam diam, kita belajar untuk mendengar, memahami, dan membangun kehadiran yang penuh ketenangan, namun penuh pengaruh. Dengan mengasah seni keheningan, kita bukan hanya menjadi sosok yang diperhatikan saat masuk ruangan, tapi juga sosok yang diingat dan dihargai sepanjang waktu. Dalam hidup, keteguhan hati adalah kunci untuk menjadi sosok yang tidak hanya diperhatikan, tapi juga dihormati dan diandalkan. Seorang stoik tidak mudah goyah oleh angin perubahan, kritik, atau tekanan dunia luar. Ia adalah batu karang yang kokoh, berdiri teguh di tengah gelombang yang menghempas. Apa itu keteguhan hati? Keteguhan hati bukan berarti keras kepala atau menolak perubahan. Sebaliknya, ia adalah kemampuan untuk tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip kita, tanpa tergoda oleh emosi sesaat atau tekanan sosial. Keteguhan hati berarti mengetahui dengan jelas apa yang benar dan salah menurut hati nurani dan akal sehat kita, lalu berani bertindak sesuai itu, meski dunia berusaha membujuk sebaliknya. Seneca pernah berkata, tidak ada badai yang mampu menggoyahkan orang yang tahu kemana ia akan berlayar. Mengapa keteguhan hati adalah pilar karisma stoik? Ketika seseorang menunjukkan keteguhan, orang lain merasa aman berada di dekatnya. Ia menjadi jangkar yang menenangkan bagi mereka yang sedang kebingungan dan gelisah. Karisma seperti ini tidak memerlukan gemerlap kata-kata atau sikap riuh. Ia hadir lewat sikap batin yang mantap, yang terlihat dari cara seseorang menghadapi kesulitan tanpa kehilangan kendali dan martabat. Orang yang teguh hati menjadi inspirasi. Mereka membuktikan bahwa hidup tidak selalu harus diwarnai kecemasan dan keraguan. Ada ketenangan di dalam keteguhan, dan ketenangan itu memancarkan daya tarik alami. Stoikisme dan keteguhan. Belajar dari para filsuf. Para filsuf stoik, seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca, mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita sendiri terhadap hal-hal itu. Keteguhan hati muncul ketika kita menerima kenyataan ini sepenuh hati dan bertekad untuk hidup sesuai dengan alam dan kebajikan, bukan ikut-ikutan opini orang banyak atau godaan sesaat. Marcus Aurelius menulis di Meditations, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian luar. Sadarlah akan hal ini, dan kamu akan menemukan kedamaian." Keteguhan bukanlah kekakuan. Seringkali keteguhan disalahpahami sebagai kekakuan yang menolak segala perubahan. Namun Stoik menegaskan bahwa keteguhan hati justru mengandung kebijaksanaan untuk mengenali kapan harus beradaptasi dan kapan harus berdiri teguh. Ini seperti pohon yang akarnya kuat, tapi rantingnya lentur menari mengikuti angin. Keteguhan hati berarti memiliki prinsip yang kokoh, tapi juga kelenturan dalam menerima dan belajar dari perubahan. Membangun keteguhan hati. Latihan stoik yang berharga. Hadapi kesulitan dengan sikap penerimaan. Alih-alih melawan kenyataan yang tidak bisa diubah, latih diri untuk menerimanya dengan lapang dada. Ini bukan pasrah, tapi penerimaan yang memungkinkan ketenangan batin. Tetapkan nilai dan prinsip pribadi. Tuliskan apa yang benar-benar penting dalam hidupmu, dan jadikan itu sebagai kompas dalam setiap tindakan. Keteguhan muncul dari kesadaran akan apa yang kita perjuangkan. Refleksi atas reaksi diri. Ketika menghadapi tekanan, tanyakan pada diri, edos sendiri, apakah reaksiku mencerminkan prinsipku? Jika tidak, ulangi latihan kendali diri dan perbaiki. Bayangkan ujian hidup sebagai latihan. Gunakan konsep premeditatio malorum, membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, sebagai cara untuk mempersiapkan diri secara mental agar tetap teguh. Keteguhan hati membawa pada keadaan batin yang damai. Saat kita tidak mudah terguncang oleh apapun,
kita memperoleh kebebasan yang luar biasa. Kebebasan dari kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Kebebasan ini adalah karunia terbesar seorang Stoik. Ia memancarkan karisma yang membuat orang lain terpikat, karena mereka melihat contoh nyata dari kekuatan jiwa yang tidak tergoyahkan. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, keteguhan hati menjadi sebuah seni yang semakin langka. Namun justru di sini kita dapat melihat betapa berharganya kemampuan untuk tetap berdiri teguh, tidak terombang-ambing oleh tren atau opini yang berubah-ubah. Orang yang teguh hati mampu menyaring apa yang penting dan tidak, memilih jalan dengan bijaksana, dan membawa damai dalam setiap langkahnya. Keteguhan hati adalah batu fondasi karisma yang kokoh. Ia bukan sekadar sikap, tapi sebuah seni hidup yang mengajarkan kita bagaimana berdiri dengan gagah, tenang, dan terhormat di tengah badai kehidupan. Dengan keteguhan, kita bukan hanya menjadi sosok yang diperhatikan saat memasuki ruangan, tapi juga menjadi panutan yang dihormati sepanjang masa. Jika keteguhan hati adalah batu karang yang kokoh, maka kendali diri adalah jangkar yang menahan kita, agar tidak terombang-ambing oleh gelombang nafsu dan emosi. Tanpa kendali diri, keteguhan hanyalah mimpi kosong. Tanpa kendali diri, karisma yang kita bangun bisa runtuh dalam sekejap. Mengapa kendali diri begitu penting? Kendali diri adalah kemampuan untuk mengatur dan menundukkan dorongan internal kita, emosi, keinginan, dan reaksi spontan, sehingga kita dapat bertindak dengan bijak dan selaras dengan nilai-nilai kita. Seorang Stoik tahu bahwa dunia luar penuh dengan godaan dan tantangan yang ingin menggoyahkan jiwa. Namun, yang paling sulit ditaklukkan adalah badai di dalam diri sendiri. Nafsu marah, keserakahan, iri hati, dan ketakutan bisa menghancurkan ketenangan dan kehormatan jika kita tidak punya kendali. Epictetus pernah menegaskan, bukan kejadian yang mengganggumu, melainkan penilaianmu terhadap kejadian itu. Dengan kendali diri, kita mengubah cara kita bereaksi terhadap kejadian, sehingga emosi tidak menguasai. Kendali diri sebagai inti kebebasan. Filosofi Stoik memandang kebebasan sejati bukanlah kebebasan dari situasi atau orang lain, tetapi kebebasan dari perbudakan emosi dan nafsu. Ketika kita mampu mengendalikan diri, kita bukan lagi budak reaksi spontan yang dipicu oleh keadaan sekitar. Kita menjadi arsitek atas sikap dan tindakan kita sendiri. Ini adalah bentuk kebebasan tertinggi yang membuat kita berwibawa dan berkarisma. Sebab kita hadir bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai penguasa atas diri sendiri. Orang yang menguasai kendali diri memancarkan ketenangan yang menenangkan orang di sekitarnya. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tidak perlu mencari perhatian lewat suara keras atau gestur berlebihan. Karisma mereka adalah kehadiran yang mengundang rasa hormat dan ketenangan. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan dari kekerasan atau dominasi, tapi dari penguasaan diri. Kendali diri dalam menghadapi kritik dan konflik. Salah satu ujian terbesar kendali diri adalah bagaimana kita merespons kritik dan konflik. Alih-alih bereaksi defensif atau marah, seorang Stoik belajar untuk menerima kritik dengan lapang dada dan menanggapinya dengan kepala dingin. Seneca berkata, kemarahan adalah racun yang kita minum sendiri dan berharap orang lain yang mati. Dengan kendali diri, kita menolak racun itu dan tetap menjadi sosok yang terhormat. Peran kendali diri dalam mempertahankan reputasi. Reputasi adalah hasil kumulatif dari sikap dan tindakan kita sehari-hari. Kendali diri membantu menjaga reputasi itu tetap bersih dan kuat. Ketika kita bisa menahan diri dari kata-kata kasar, keputusan impulsif, atau perilaku tidak pantas, kita membangun citra sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan dihormati. Kendali diri bukan hanya kemampuan, tapi seni hidup yang harus diasah setiap hari. Ia adalah pelindung keteguhan hati dan fondasi karisma yang sejati. Dengan menguasai kendali diri, kita tidak hanya menjadi sosok yang diperhatikan saat memasuki ruangan,
tapi juga menjadi pribadi yang dihormati dan diandalkan, yang ketenangannya menginspirasi dan memengaruhi dunia di sekitarnya. Di dunia yang penuh kebisingan dan hiruk-pikuk, keheningan menjadi sebuah seni yang sangat jarang dihargai. Namun, bagi seorang Stoik, keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah kekuatan batin yang memancar, sebuah bentuk kehadiran yang dalam dan penuh makna. Banyak orang menganggap keheningan sebagai kekosongan, suatu keadaan pasif yang membosankan atau bahkan canggung. Namun, keheningan dalam perspektif Stoik justru sebaliknya. Ia adalah ruang di mana kita mengumpulkan kekuatan, merenungkan makna, dan mengatur ulang jiwa. Seperti laut yang tenang namun dalam, keheningan menyimpan energi yang besar. Ia adalah medan di mana pemikiran jernih lahir, dan di mana keteguhan hati dibina. Marcus Aurelius pernah menulis, "Biarkanlah dirimu tetap tenang dan diam, seperti batu yang tak tergoyahkan oleh angin." Keheningan adalah pilar ketenangan batin itu. Ketika kita memilih berdiam di saat yang tepat, kita menunjukkan kedewasaan dan penguasaan diri. Kita tidak perlu selalu merespons dengan kata-kata atau tindakan impulsif. Dalam berdiam, kita memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja, bagi emosi untuk menenangkan diri, dan bagi situasi untuk mengungkapkan dirinya dengan sendirinya. Berdiam bukan berarti menghindar, melainkan memilih cara yang paling bijaksana untuk hadir dan bertindak. Ada sebuah kekuatan magnetis dalam keheningan yang tenang. Orang-orang secara naluriah tertarik pada mereka yang tidak terburu-buru mengisi setiap ruang dengan suara atau gerak. Kehadiran seseorang yang tenang dan diam seringkali terasa lebih kuat daripada orang yang berteriak atau berusaha keras menarik perhatian. Keheningan memberi kesan bahwa sang individu tidak tergantung pada pengakuan orang lain, tidak butuh validasi, dan mampu berdiri sendiri dalam damai. Ini adalah inti dari karisma Stoik. Kehadiran yang mantap, tanpa harus bersuara banyak. Mengapa kita takut berdiam? Banyak dari kita merasa tidak nyaman dengan keheningan. Kita takut akan kesendirian pikiran, takut disibukkan oleh kebisingan batin, atau takut kehilangan kontrol. Padahal, keheningan adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Di saat kita diam, kita mendengar suara hati, kita mengenali akar ketakutan, dan kita dapat melepaskan beban yang selama ini membebani. Epictetus mengingatkan kita bahwa kebebasan batin lahir dari kemampuan untuk tidak tergantung pada hal-hal eksternal, termasuk suara dan kegaduhan. Keheningan dalam hubungan sosial. Dalam interaksi sosial, seringkali kita merasa harus aktif bicara agar dianggap menarik. Namun, seorang Stoik mengerti bahwa keheningan yang penuh makna jauh lebih berharga daripada kata-kata kosong. Keheningan memungkinkan kita hadir sepenuhnya, menghormati orang lain, dan memahami situasi dengan lebih jernih. Seringkali, keheningan memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara dan merasa didengar, yang pada akhirnya menciptakan hubungan yang lebih dalam dan tulus. Keheningan dan keteguhan hati. Keheningan juga berkaitan erat dengan keteguhan hati. Ketika seseorang mampu berdiam dalam situasi sulit tanpa terburu-buru bereaksi, ia menunjukkan kekuatan jiwa yang tak tergoyahkan. Ia memberi sinyal pada dunia bahwa dirinya bukan boneka keadaan, melainkan pengendali atas dirinya sendiri. Keheningan bukanlah tanda kelemahan, melainkan ekspresi kekuatan dan kedewasaan. Ia adalah bahasa jiwa yang paling dalam, yang memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan karisma sejati. Dengan menguasai seni berdiam, kita belajar untuk hadir tanpa harus bersuara, menjadi pusat perhatian bukan karena kebisingan, tapi karena kedalaman yang terpancar dari dalam diri. Seorang Stoik memahami bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah sekadar kumpulan pengetahuan, melainkan seni hidup yang terjalin erat dengan kemampuan untuk mendengar dunia di luar dan lebih penting lagi, mendengar suara batin sendiri. Dalam keheningan, disinilah inti dari karisma sejati bersemayam.
bukan pada kata-kata yang gemuruh atau kehadiran yang riuh, tetapi pada ketenangan yang penuh makna dan pengertian mendalam. Mendengar dunia, seni menjadi pembelajar sejati dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk selalu didengar. Kita berlomba berbicara, mengekspresikan pendapat, dan meyakinkan orang lain akan kebenaran kita. Namun Stoik mengajarkan hal yang sebaliknya. Menjadi pendengar yang baik adalah tanda kebijaksanaan. Mengapa? Karena mendengar dengan penuh perhatian membuka jendela pemahaman yang selama ini tertutup oleh kesibukan ego. Mendengar memungkinkan kita melihat dunia dengan mata yang jernih, tanpa distorsi prasangka dan asumsi terburu-buru. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations-nya, "Dengarkanlah dengan cermat, karena setiap orang punya sesuatu yang bisa kita pelajari. Di dalam keheningan mendengar itulah kita menyerap pelajaran kehidupan yang tak ternilai harganya." Keheningan juga membuka ruang bagi dialog terdalam dengan diri sendiri. Di tengah kesibukan dan gangguan luar, suara batin kita sering terabaikan atau tenggelam. Suara itu adalah rasio, akal budi, yang membimbing kita untuk bertindak dengan kebajikan. Ia adalah guru internal yang mengingatkan kita pada prinsip-prinsip yang sudah kita pegang: kebaikan, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Melalui keheningan, kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Apakah aku membiarkan emosiku menguasai keputusan? Apakah aku bersikap benar, meski itu berarti berbeda dari orang lain? Kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi dari karisma sejati. Sebab tanpa itu, kehadiran kita hanyalah topeng kosong yang mudah pecah. Keheningan sebagai benteng kebijaksanaan. Di dunia yang penuh kegaduhan dan distraksi, kebijaksanaan membutuhkan benteng. Benteng itu adalah keheningan yang kita pilih, bukan yang dipaksakan. Keheningan memberi kita ruang untuk merenung, untuk melihat hubungan sebab akibat, dan menimbang mana tindakan yang paling bijak. Seperti Seneca menegaskan, waktu yang kita gunakan untuk diam adalah waktu yang kita gunakan untuk memahami diri dan dunia. Di dalamnya, kita merangkai pola hidup yang selaras dengan alam dan kebajikan. Kebijaksanaan sejati jarang tampil lewat kata-kata yang berlebihan. Ia hadir dalam tindakan yang konsisten, dalam sikap yang mantap, dan dalam ketenangan yang mengesankan. Kata-kata yang terlalu banyak justru bisa menutupi kebodohan atau ketidakyakinan. Sebaliknya, seorang Stoik yang bijaksana menggunakan kata-kata seperlunya, karena dia tahu bahwa keheningan berbicara lebih lantang daripada suara yang penuh gegap gempita. Kebijaksanaan dalam konflik dan kesulitan. Dalam situasi sulit, kebijaksanaan yang lahir dari keheningan membantu kita menahan diri dari reaksi emosional yang merugikan. Alih-alih terburu-buru mengambil sikap, kita menggunakan keheningan untuk mengamati dan memahami. Ini memberi kita kekuatan untuk memilih tindakan yang paling tepat, bukan yang instan dan emosional. Kebijaksanaan dan karisma yang menginspirasi. Ketika kita menjalani hidup dengan kebijaksanaan yang lahir dari keheningan dan mendengar, kita memancarkan karisma yang autentik dan tak terelakkan. Orang-orang tidak hanya memperhatikan kita karena apa yang kita katakan, tapi karena cara kita hadir, dengan ketenangan, keteguhan, dan kesadaran penuh. Kita menjadi contoh nyata dari prinsip Stoik yang menginspirasi orang lain untuk juga mencari kekuatan dalam keheningan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam keheningan adalah mahkota dari seorang Stoik yang sejati. Dengan mendengar dunia dan suara batin sendiri, kita menapaki jalan hidup yang tak tergoyahkan oleh keramaian dan godaan dunia. Kebijaksanaan ini membentuk fondasi karisma yang bukan sekadar tampilan luar, melainkan cahaya abadi yang terpancar dari dalam jiwa. Setelah kita memahami keheningan, ketenangan batin, dan kebijaksanaan yang melandasi karisma Stoik, bab ini mengajak kita untuk menjadikan semua itu bukan sekadar teori, melainkan hidup nyata yang terus kita bina setiap hari. Karisma Stoik
bukan sekadar pesona, melainkan pilar keteguhan. Karisma ala Stoik bukan tentang pesona dangkal yang menarik perhatian sesaat, melainkan pilar keteguhan yang menopang diri dalam segala keadaan. Ketika badai hidup datang, pilar ini tidak goyah. Ketika godaan untuk tergesa-gesa, marah, atau takut muncul, pilar ini tetap berdiri kokoh. Ia dibangun dari 4 kebajikan utama: Stoik, kebijaksanaan atau wisdom, keberanian atau courage, keadilan atau justice, dan pengendalian diri atau temperance, menghidupi. 4 pilar kebajikan. Kebijaksanaan, jalan melihat dunia dengan jernih. Kebijaksanaan bukan hanya pengetahuan, tapi kemampuan untuk melihat hal-hal sebagaimana adanya. Seorang Stoik menyaring informasi dengan akal sehat dan refleksi dalam keheningan. Keberanian, kekuatan melangkah maju tanpa ragu. Keberanian bukan hanya menghadapi bahaya fisik, tapi juga keteguhan menghadapi rasa takut, keraguan, dan ketidakpastian. Hidup pun keadilan. Hidup dengan integritas dan hormat pada sesama. Keadilan mengajarkan kita untuk berlaku adil, menghargai orang lain, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab sosial. Pengendalian diri, menguasai nafsu dan emosi. Pengendalian diri adalah kekuatan untuk menahan diri dari reaksi impulsif, menjaga emosi agar tetap seimbang, dan hidup dengan disiplin. Karisma Stoik dalam tindakan sehari-hari. Karisma ini terlihat dalam kesederhanaan dan konsistensi tindakan. Seseorang yang karismatik secara Stoik tidak perlu mengumbar janji atau mencuri perhatian, karena setiap langkahnya menunjukkan integritas dan kedalaman. Dalam pekerjaan, dia tenang menghadapi tekanan. Dalam keluarga, dia sabar dan penuh kasih, tanpa perlu berteriak. Dalam komunitas, dia menjadi contoh tanpa perlu pamer. Menghadapi kritik dan kesulitan dengan keteguhan. Orang karismatik ala Stoik tidak mencari pujian atau menghindari kritik. Mereka tahu bahwa pendapat orang lain adalah hal eksternal yang tidak harus mempengaruhi kedamaian batin. Ketika dihina atau disalahpahami, mereka tetap berdiri dengan tenang, karena mereka memegang kendali atas reaksi diri sendiri, bukan atas opini orang lain. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentang kejadian itu. Sikap ini adalah inti dari karisma dan keteguhan sejati. Mengasah karisma melalui latihan harian. Seperti otot yang perlu dilatih, karisma Stoik perlu diasah setiap hari lewat latihan disiplin. Refleksi pagi dan malam. Mulai dan akhiri hari dengan merenung, menyiapkan diri menghadapi tantangan, dan mengevaluasi diri. Mengontrol reaksi. Latih diri untuk tidak bereaksi impulsif. Saat emosi memuncak, berbuat baik, tanpa pamrih. Bertindak adil dan baik, tanpa mengharap balasan atau pujian. Menghadapi ketidakpastian. Terima bahwa dunia berubah tanpa kita kendalikan, dan kita harus fleksibel tanpa kehilangan pijakan. Kehidupan sebagai proses pengembangan diri. Stoik menempatkan hidup sebagai proses berkelanjutan menuju kebajikan dan keteguhan. Karisma bukan hadiah lahir, melainkan hasil kerja keras dan kesadaran diri. Kita adalah arsitek jiwa kita sendiri, membangun pilar keteguhan dengan setiap keputusan dan sikap. Melangkah ke akhir perjalanan ini, kita kembali pada inti cerita. Bagaimana seorang Stoik masuk ruangan dan diam, tapi diperhatikan. Diamnya bukan kekosongan, melainkan kehadiran penuh makna. Diamnya bukan ketakutan, melainkan keteguhan hati yang menggetarkan. Diamnya adalah karisma yang lahir dari jiwa yang damai dan bijaksana. Di dunia yang sering terjebak pada kebisingan dan pencitraan, karisma Stoik mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati ada dalam penguasaan diri, keheningan, dan kebijaksanaan. Setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi pilar keteguhan itu. Dengan berlatih keheningan, mendengarkan dunia dan batin,
serta hidup sesuai 4 kebajikan, kita tak hanya akan diperhatikan, tapi juga dihormati dan menjadi inspirasi. Karisma stoik adalah jejak abadi, bukan hanya di mata orang lain, tetapi terutama di hati kita sendiri.